Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, senang sekali pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 metodologi penelitian berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yakni mengenai data, sumber-sumber data, dan metode pengumpulan data. Namun, sebelum kita menuju kepada penyampaian materi, terlebih dahulu, perkenalkan, saya Idham Khalid yang akan bertindak sebagai moderator dan pemateri ketiga pada presentasi kali ini. Kemudian ada Gabriela Lubaba yang akan bertindak sebagai pemateri pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Nusa Aflahul Inayah sebagai pemateri kedua. Dan diakhiri oleh Mutamimah sebagai pemateri keempat. Dan perlu teman-teman ketahui sebelumnya bahwa pada presentasi kali ini akan berjalan secara otomatis. Artinya dari pemateri satu ke pemateri yang lain akan langsung berjalan secara otomatis, tanpa ada arahan ataupun instruksi dari moderator terlebih dahulu. Akan tetapi, barulah nanti pada saat pemateri terakhir telah selesai menyampaikan materinya, akan langsung diambil alih oleh moderator yang akan sekaligus menutup presentasi pada pertemuan kali ini. Dan sekarang langsung saja, kita menuju kepada penyampaian materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu data, yang akan disampaikan oleh teman kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nusa Aflahul Inayah akan menjelaskan mengenai data. Dari pengertian, data secara etimologis merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin dan berarti sesuatu yang diberikan. Nah, dalam pengertian sehari-hari, data dapat berarti fakta dari suatu objek yang diamati, yang dapat berupa angka-angka maupun kata-kata. Kemudian pengertian data juga dikemukakan menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ari Kunto, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Kemudian menurut Wahyudi, data ialah informasi yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk melakukan suatu proses. Kemudian Mulyanto mengemukakan data didefinisikan sebagai representasi dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Kemudian dikemukakan oleh Slamet Riyadi berpendapat bahwa data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan berupa angka atau lambang. Kemudian dari Zulkifli berpendapat bahwa data adalah keterangan fakta tentang suatu kenyataan yang masih original dan belum diolah. Kemudian dari Hair Tholib berpendapat bahwa data merupakan sekumpulan fakta yang tak lain adalah sebuah kejadian atau kenyataan. Kemudian dari materi selanjutnya ialah jenis-jenis data. Jenis-jenis data dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yakni berdasarkan sifatnya, data dibagi lagi menjadi dua, yakni data kualitatif dan kuantitatif, di mana data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Nah, data kualitatif ini dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yakni data kuantitatif. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban berupa angka. Nah, data kuantitatif ini bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini menafsirkannya dengan yang sama. Contoh, tinggi badan rata-rata di kelas A adalah 172 cm. Kemudian, jenis data berdasarkan sumbernya dibagi lagi menjadi dua, yakni data internal dan eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Contoh, tingkat kepuasan karyawan di suatu institusi. Kemudian yang kedua data eksternal, di mana pengertiannya ialah data yang diperoleh dari luar organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Data ini biasanya digunakan sebagai pembanding antara organisasi lain dengan organisasi yang bersangkutan. Contohnya, jumlah siswa di sekolah lain. Nah,
Kemudian materi yang selanjutnya ialah fungsi data. Data memiliki beragam fungsi atau manfaat. Beberapa di antaranya ialah pertama, sebagai dasar membuat keputusan. Jadi data ini dapat digunakan untuk membuat keputusan terbaik terhadap suatu permasalahan yang ada. Kemudian fungsi yang kedua ialah sebagai dasar perencanaan, di mana dalam membuat suatu perencanaan diperlukannya adanya suatu parameter yang akurat. Nah, data di sini dibutuhkan untuk menjadi parameter dan acuan dalam membuat suatu perencanaan tersebut. Kemudian, fungsi yang selanjutnya ialah sebagai acuan implementasi suatu kegiatan. Dengan adanya data dapat dijadikan acuan atau tolak ukur untuk melakukan suatu kegiatan. Dan fungsi yang terakhir ialah sebagai bahan evaluasi. Dalam suatu organisasi atau lembaga pasti diperlukannya ada evaluasi untuk meningkatkan mutu. Nah, data di sini berperan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau kinerja suatu organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data. Apa sih sumber data itu? Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Kemudian, sumber data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Kemudian data primer ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, serta yang lainnya untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Kemudian yang kedua, ada data sekunder. Apa sih data sekunder itu? Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kemudian diperolehnya dari daftar kepustakaan seperti buku-buku, artikel, dan lain-lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Baik, pada materi ketiga ini kita akan berbicara mengenai metode pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses yang sangat penting dalam proses penelitian, di mana apabila terdapat kesalahan ataupun ketidaksempurnaan dalam pengumpulan informasi, hal ini mengakibatkan bahwa data-data yang dikumpulkan, informasi yang didapatkan tidak bersifat kredibel, sehingga nanti hasil penelitiannya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan penelitian semacam ini akan menjadi sangat berbahaya apabila dijadikan sebagai landasan dalam mengambil kebijakan publik, karena impact atau dampak yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh sang peneliti, akan tetapi juga kepada khalayak ramai yang menjadi objek dari kebijakan publik yang dikeluarkan tersebut. Dan sekarang kita akan menuju kepada bagian definisi penelitian kualitatif. Sebelumnya, setelah disampaikan oleh pemateri sebelumnya mengenai gambaran umum mengenai penelitian kualitatif, akan tetapi di sini saya akan mencoba menyederhanakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Artinya, apabila dari prosedur saja tidak didapati melalui prosedur statistik, maka otomatis data atau informasi yang didapatkan pun tidak berupa data statistik ataupun angka. Karena data sendiri yang dimaksud dalam metode kualitatif ini adalah berupa segala bentuk informasi, baik berupa lisan maupun tulisan, bahkan bisa juga berupa foto atau gambar yang dapat berkontribusi untuk memberikan jawaban mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitiannya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif ini. Metode penelitian kualitatif umumnya terdapat 4 metode atau 4 teknik yang bisa digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan focus group discussion atau diskusi terfokus. Dan keempat ini adalah metode yang memang lazim sekali untuk digunakan dalam pengumpulan data melalui metode kualitatif. Akan tetapi sebelum kita membahas keempat metode ini secara rinci, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yang perhatikan di sini, bahwa yang khususnya sebagai seorang peneliti, calon peneliti, yang perlu kita perhatikan adalah
alasan mengapa memilih metode tersebut, eh, alasan memilih teknik atau menggunakan metode tersebut. Kemudian informasi apa yang ingin kita cari, yang ingin kita dapatkan. Pada bagian mana barulah teknik observasi digunakan. Pada bagian yang mana wawancara itu dapat digunakan dan lain sebagainya. Karena pemilihan teknik itu juga akan ikut menentukan seperti apa informasi yang akan kita dapatkan. Apabila teknik yang kita gunakan salah, maka tentu informasi yang kita kumpulkan juga akan menjadi sia-sia karena memang tidak sesuai dengan permasalahan yang sedang kita angkat dalam penelitian kita tersebut. Dan saya rasa ini juga belum cukup, ketepatan memilih teknik dalam penelitian juga harus diimbangi oleh kecakapan sang peneliti. Kenapa? Karena bisa saja karena minimnya pengalaman, karena belum adanya wawasan yang memadai, sehingga sang peneliti tidak dapat menggali informasi secara mendalam, dan tentu ini akan menjadi sangat disayangkan sekali karena data-data yang dihasilkan menjadi bisa saja tidak kredibel dan kemudian bisa saja bersifat sia-sia karena ada beberapa spot, ada beberapa tempat yang harusnya bisa digali lebih dalam, bisa diulik lagi, tetapi karena itu tadi, karena kurangnya pengalaman, kurangnya wawasan dari sang peneliti, hal tersebut menjadi terlewatkan. Dan bagaimana agar untuk menghindari yang seperti ini? Menurut saya jalan keluarnya cuma satu, yaitu ya dengan terus belajar, dengan terus membaca penelitian-penelitian sebelumnya yang kira-kira sejenis ataupun serupa dengan penelitian yang akan kita angkat, yang pastinya ini akan menjadi sangat bermanfaat bagi kita yang akan ikut menambah bekal kita sebagai calon peneliti yang akan melakukan penelitian. Oke? Karena walaupun kita sudah memilih teknik yang tepat, akan tetapi kita sendiri memang belum cakap untuk memaksimalkan teknik tersebut, maka penelitian kita pasti akan menjadi sedikit kurang dan perlu untuk kita maksimalkan lebih jauh lagi. Dan sekarang kita akan menuju kepada rincian mengenai 4 teknik tadi. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi dalam rangka mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dan di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini, wawancara dapat dilakukan tanpa harus dengan bertatap muka, akan tetapi juga bisa kita lakukan dengan media-media telekomunikasi yang tersedia. Dan tentu ini akan ikut mempermudah sang peneliti dalam mengumpulkan data karena ditambah lagi karena untuk kondisi kita sekarang ini yang pandemi belum berakhir, malah ada varian-varian baru yang bermunculan yang ikut membatasi ruang gerak para peneliti khususnya yang untuk dalam rangka memastikan penelitiannya. Mungkin ada peneliti yang mengharuskan dia untuk harus ke luar daerah. Ini juga akan menjadi salah satu jalan keluar terbaik dengan memaksimalkan media telekomunikasi yang ada. Karena kita juga tidak bisa memaksakan kehendak dengan keadaan yang ada, maka kita harus pandai-pandai memaksimalkan segala kesempatan dan peluang yang ada, dan kita sebagai seorang peneliti, maka kita harus menyadari hal tersebut. Kemudian, yang perlu teman-teman pahami juga di sini bahwa setidaknya ada 2 jenis wawancara yang bisa kita pilih, yang bisa kita gunakan dalam mengumpulkan data dalam metode kualitatif ini. Yang pertama adalah wawancara mendalam atau deep interview. Jadi deep interview ini adalah wawancara di mana sang peneliti menggali informasi secara mendalam dengan terlibat langsung ke dalam kehidupan ataupun keseharian sang informan dengan bertanya jawab secara bebas tanpa mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bertanya jawab secara bebas. Bebas di sini bukan berarti tanpa batasan. Tentu ada batasan-batasan yang harus kita pahami, yang harus kita sadari sebagai seorang peneliti. Seperti kita harus tetap sadar bahwa ada etika yang harus kita jaga dengan informan. Kita harus berpikir juga pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada informan. Karena jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan itu mengarah kepada privasi sang informan yang bisa saja membuat informan merasa tidak nyaman dengan pertanyaan kita. Dan karena bebas di sini artinya bisa bertanya jawab dengan lebih nyaman, dengan lebih enjoy, dengan lebih santai, dengan tetap memperhatikan batasan etika-etika dengan sang informan. Sehingga di sini suasana nantinya akan bisa terasa menjadi lebih hidup. Kemudian yang kedua adalah wawancara terarah atau guided interview, di mana guided interview ini adalah
di mana peneliti bertanya kepada informan dengan sejumlah pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Artinya, sang peneliti sebelum melakukan wawancara, peneliti sudah ngelis duluan pertanyaan-pertanyaannya, apanya, bagaimana, mengapanya itu sudah di-list duluan, dan nanti apabila sudah bertemu dengan informan, barulah pertanyaan-pertanyaan tersebut dilontarkan. Dan akan tetapi karena peneliti di sini terpaku, terikat dengan pertanyaan yang sudah ada, ini membuat peneliti menjadi tidak bisa mengeksplor materi wawancara pada saat bersama dengan informan, karena mereka sudah terikat dengan materi ataupun pertanyaan yang sudah disiapkan, dan ini menjadi kelemahan dari wawancara guided interview ini, karena bisa saja suasananya menjadi sedikit lebih kaku, tidak bisa se-enjoy, sesantai seperti di wawancara mendalam tadi. Kemudian kemudian yang kedua, metode yang kedua adalah observasi. Observasi adalah salah satu teknik yang juga biasa digunakan dalam pengumpulan data dengan metode kualitatif selain wawancara, di mana observasi adalah kegiatan mengumpulkan data dengan menggunakan panca indera baik berupa penglihatan, pendengaran, penciuman yang semuanya digunakan untuk mendapatkan informasi dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian. Dan karena observasi ini sifatnya adalah pengamatan, maka observasi ini dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran nyata di lapangan mengenai suatu peristiwa ataupun kejadian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan yang sedang diangkat dalam penelitiannya. Dan observasi ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah observasi partisipasi atau participant observation, yang mana pengumpulan datanya adalah digunakan untuk menghimpun informasi yang diperoleh dalam sebuah penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat langsung dalam kehidupan keseharian informan. Jadi di sini kurang lebih seperti di interview tadi. Jadi kita pada saat melakukan pengamatan atau observasi, kita tidak hanya sekedar berdiri mematung melihat objek penelitian kita, tetapi kita juga ikut masuk ke dalam objek penelitian tersebut. Kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi, dan pengamatannya berjalan secara mengalir saja, seperti itu. Kemudian observasi tidak terstruktur yang kedua, atau unstructured observation, di mana observasi ini adalah yang dilakukan tanpa pedoman persiapan observasi. Jadi apabila seorang peneliti melakukan observasi, jadi tidak ada persiapan terlebih dahulu. Jadi sang peneliti pun hanya mengetahui kabar-kabar angin mengenai objek penelitiannya, tetapi sang peneliti baru akan mengetahui lebih dalam mengenai objek penelitiannya pada saat mereka berada di lokasi penelitian, dan disitulah sang peneliti dapat mengeksplor wawasannya, pengamatannya berdasarkan apa yang terjadi di lapangan studi. Kemudian yang ketiga adalah observasi kelompok atau group observation, ya sesuai namanya lah ya. Jadi di sini penelitiannya tidak dilakukan oleh satu orang, tetapi dilakukan oleh beberapa orang atau beberapa peneliti yang bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya. Kemudian metode yang ketiga adalah dokumentasi. Selain wawancara, observasi, untuk memperoleh fakta juga dapat dilakukan dengan melalui foto, gambar, kemudian surat-surat ataupun catatan harian yang tersimpan. Karena melalui dokumentasi ini kita dapat memperoleh informasi-informasi yang ada di masa silam yang sebelumnya sudah sulit sekali untuk kita gali lagi. Akan tetapi dengan keberadaan dokumen-dokumen ini kita bisa memaksimalkannya. Namun pada umumnya data-data dalam sifat dokumen ini tidak semudah itu kita dapatkan, karena sebelumnya harus kita lakukan pendekatan terlebih dahulu dengan informan, karena kita harus bisa mendapatkan izin dari sang informan mengenai dokumen tersebut. Kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada informan bahwa data atau informasi dari dokumen tersebut akan terjamin kerahasiaannya, dan kita juga harus menjamin kepada informan bahwa dokumen tersebut hanya kita gunakan hanya untuk keperluan penelitian ini saja, tidak akan kita salah gunakan ataupun tidak akan digunakan di luar penelitian ini. Dan itu memang sedikit menjadi tantangan dari untuk pengumpulan data dalam metode
dokumentasi. Oke. Sekarang yang terakhir adalah mengenai diskusi terfokus atau focus group discussion. Jadi, diskusi terfokus sendiri adalah merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam rangka mencari informasi mengenai isu yang sedang diangkat dengan bertujuan untuk menghindari kesalahan dan yang dapat dilakukan oleh sang peneliti. Karena bisa saja sang peneliti lebih kepada mengira-ngira ataupun menebak-nebak saja, sehingga dihadirkanlah beberapa orang di sini yang dapat dijadikan bahan untuk mengumpulkan informasi. Dan perlu teman-teman ketahui sebelumnya bahwa pada dasarnya diskusi terfokus ini adalah wawancara yang dilakukan secara berkelompok yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh seorang peneliti pemasaran atau marketing, yang mana kemudian focus group discussion ini dijadikan sebagai standar oleh peneliti-peneliti pemasaran pada saat itu, yang hingga kini penggunaannya pun didominasi oleh penelitian yang mengarah ke bidang konsumen, kemudian pendidikan, kesehatan. Akan tetapi di bidang ilmu sosial pun ternyata menyambut baik juga keberadaan dan penggunaan focus group discussion ini dalam rangka mengumpulkan informasi dalam metode penelitian kualitatif. Dan yang seperti disebutkan tadi, memang dari referensi yang saya dapatkan ada beberapa tokoh ataupun peneliti yang memang mengkategorikan focus group discussion ini sebagai wawancara, sama saja dengan wawancara, karena memang di dalamnya ada aktivitas tanya jawab antara informan dengan sang peneliti. Akan tetapi ada juga beberapa peneliti yang memang membedakan antara focus group discussion dengan interview, karena memang di sini ada melibatkan beberapa orang sehingga muatannya pun akan menjadi lebih banyak yang dihasilkan oleh focus group discussion ini. So itu itulah tadi mengenai penyampaian materi mengenai focus group discussion. Mengenai metode pengumpulan data dalam hal kualitatif. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat, yaitu mengenai pengumpulan data melalui metode kuantitatif. Kepada pemateri keempat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kuantitatif. Carlton dan Covert menjelaskan bahwa metode pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif akan menghasilkan data yang bisa disortir, data yang bisa dikelompokkan, dan juga dihitung. Kemudian kumpulan data-data tersebut dapat diringkas secara numerik dalam bentuk grafik, diagram, analisis statistik, dan semacamnya. Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kuantitatif sekiranya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah angket atau kuesioner. Yang kedua adalah tes atau evaluasi, dan yang ketiga adalah dokumenter. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Maksud dari tidak langsung ini adalah antara peneliti dan responden tidak melakukan tanya jawab secara langsung seperti halnya wawancara. Instrumen atau alat pengumpulan data yang kemudian kami sebut sebagai angket atau kuesioner berisi atau memuat pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab atau direspon oleh responden supaya mereka menyampaikan persepsi atau pandangan mereka. Kuesioner atau angket ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode kuesioner tertutup, yang kedua metode kuesioner terbuka, dan yang ketiga metode kuesioner semi terbuka. Yang pertama yaitu metode kuesioner tertutup. Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah ditentukan pilihan jawabannya. Yang kedua, metode kuesioner terbuka adalah kebalikan dari metode kuesioner tertutup. Metode kuesioner terbuka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang tidak menyediakan pilihan jawaban, sehingga narasumber atau responden ini diberi kesempatan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara bebas. Yang ketiga adalah metode kuesioner semi terbuka. Jadi setengah terbuka, setengah tertutup. Merupakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah ditentukan pilihan jawabannya, tetapi masih ada kemungkinan atau masih ada kesempatan bagi responden untuk menambahi jawaban yang lain.
atau angket ini merupakan metode penelitian yang harus dijawab oleh responden. Hal ini ditujukan agar supaya mereka menyatakan pandangan atau persepsi mereka mengenai suatu persoalan. Sebaiknya bagi para peneliti yang memberikan angket atau kuesioner ini membuat daftar pertanyaan mereka ini lebih sederhana, sehingga apa yang mereka pertanyakan ini mudah dimengerti dan dipahami oleh responden, dan juga maksud yang mereka sampaikan ini dapat tersampaikan dengan jelas. Dari beberapa paparan di atas, tentunya ada beberapa keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh metode ini. Yang pertama adalah keunggulan dari metode angket atau kuesioner, yakni diantaranya pertanyaan yang diajukan oleh peneliti pada responden dapat distandarkan. Lalu yang kedua, responden dapat menjawab kuesioner atau angket pada waktu luang mereka, jadi waktunya lebih fleksibel. Yang ketiga, dalam menjawab pertanyaan, responden dapat lebih leluasa karena tidak dipengaruhi oleh sikap mental karena adanya hubungan antara peneliti dan responden secara langsung. Yang keempat, yaitu pertanyaan yang diajukan dapat dipikirkan terlebih dahulu oleh responden, sehingga jawaban mereka ini dapat dipercaya dan kualitasnya lebih bisa dipastikan ketimbang jawaban secara lisan atau ketika wawancara berlangsung. Yang kelima, keunggulan yang kelima adalah pertanyaan yang diajukan lebih tepat sasaran dan seragam. Keunggulan yang keenam adalah angket atau kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden yang akan dijadikan sampel. Keunggulan yang ketujuh adalah data yang dikumpulkan juga dapat lebih mudah untuk dianalisis karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada setiap responden atau target dari peneliti ini sama. Kemudian adalah kelemahan dari metode kuesioner atau angket. 1. Pemakaian angket atau kuesioner terbatas pada pengumpulan pendapat atau fakta yang diketahui oleh responden yang tidak dapat diperoleh dengan jalan lain. Kelemahan yang kedua, seringkali angket ini diisi oleh orang lain, yakni bukan responden yang dituju oleh peneliti, dikarenakan tidak ada tatap muka secara langsung antara peneliti dan responden. Kelemahan yang ketiga adalah angket atau kuesioner diberikan terbatas kepada orang-orang yang melek huruf. Jadi orang yang kurang bisa baca tulis ini tidak mendapatkan kesempatan. Yang keempat adalah kesulitan ketika angket atau kuesioner ini diberikan kepada responden yang kuantitasnya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Lanjut pada metode yang kedua, yaitu tes atau evaluasi. Dalam kehidupan masyarakat modern, testing atau tes atau evaluasi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membantu pembuatan keputusan. Tes tidak hanya dilakukan atau dipergunakan dalam dunia pendidikan, tetapi juga digunakan dalam bidang-bidang yang lain seperti pekerjaan, industri, militer, dan lain-lain. Mengapa tes ini termasuk ke dalam teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kuantitatif? Karena tes ini mampu mengasumsikan bahwa manusia ini memiliki perbedaan dalam kemampuan personality, minat bakat, dan juga perilaku, yang mana perbedaan-perbedaan ini dapat diukur dengan cara tertentu. Pada dasarnya, tes merupakan instrumen atau alat untuk mengatur tiga hal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan alat ukur yang digunakan dalam tes ini adalah serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing subjek. Kemudian subjek-subjek tersebut memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Dan kemudian dari jawaban tersebut diberikan nilai angka yang mencerminkan karakteristik dari subjek. Tugas kognitif mungkin difokuskan pada apa yang diketahui oleh seseorang, apa yang dipelajari oleh seseorang, dan apa yang dipilih oleh seseorang. Beberapa macam dari tes adalah tes formatif dan kriteria, lalu ada tes terstandar, dan ada tes kemampuan dasar atau aptitude test, dan yang keempat ada tes pencapaian atau achievement test. Lanjut pada metode yang ketiga, yaitu metode dokumenter. Metode yang terakhir. Metode dokumenter merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang dimiliki oleh sumber data. Dokumen merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu atau masa yang lalu.
Supersmart contohnya, Surat Perintah 11 Maret, adalah dokumen politik yang tercatat sebagai peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Data statistik yang diterbitkan secara berkala oleh Biro Pusat Statistik adalah dokumen yang mencatat berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, jurnal dalam bidang keilmuan juga termasuk dokumen penting yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitian mereka. Juga, literatur-literatur yang relevan termasuk ke dalam kategori dokumen yang mendukung penelitian-penelitian seorang tertentu. Nah, semua dokumen yang telah saya sebutkan sebelumnya ini berhubungan dengan penelitian sebagai catatan yang dijadikan sebagai sumber informasi. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3 metodologi penelitian. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menyimak jalannya presentasi kami kali ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan salah selama jalannya presentasi kali ini, baik dari penguasaan materi maupun dari penyampaian materi. Dan saya Ilham Khalid mewakili teman-teman kelompok 3 pamit undur diri. Dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.